Aku baru saja membiarkan Damar, pria yang mengecat ulang ruang tamuku, mengakui perasaan terlarang di antara kami, dan sekarang aku harus berdiri di samping suamiku yang sama sekali tidak curiga. Namaku Kirana, ini suamiku yang baru pulang setelah berbulan-bulan pergi, dan pria di depan kami adalah Damar, seniman yang direkomendasikan untuk memberi nyawa pada rumah kami yang kosong. Dia berhasil, tapi bukan cuma tembok yang dia hidupkan. Beberapa menit yang lalu, sebelum suamiku tiba-tiba datang, kami berdiri di sini, di tengah ruangan yang dicat biru malam. Sudah selesai ya? Tanyaku, suaraku bergetar. Damar menatapku, tatapannya dalam dan membuatku sesak. Temboknya, iya, sudah, katanya dengan suara serak. Tapi kita berdua tahu, ada hal lain yang baru saja kita mulai di sini. Jantungku terasa berhenti berdetak. Tangannya terangkat, sangat pelan, dan jarinya yang kasar menyentuh sehelai rambut yang terlepas dari sanggulku. Sentuhan seringan itu terasa, seperti tamparan keras di wajahku. Seluruh tubuhku kaku seketika. Aku berusaha keras menghindarinya. Setelah hari itu, aku sengaja menyibukkan diri dengan rutinitas yang paling membosankan, rutinitas yang aman, yoga, arisan, mengawasi kebun. Aku menolak 2 undangan makan malam dari teman yang sama yang merekomendasikan Damar dengan alasan sakit kepala. Tapi aku tidak bisa menolak acara syukuran rumah baru tetangga kami. Itu akan terlihat aneh. Dan di sana, di tengah ruangan yang lagi-lagi berwarna krem dan membosankan, aku melihatnya. Dia sedang berbicara dengan tuan rumah, dan aku langsung membuang muka, meraih segelas jus, dan berpura-pura sangat tertarik dengan obrolan ibu-ibu tentang sekolah anak mereka. Tapi aku bisa merasakannya. Kehadirannya seperti medan magnet yang terus menarik perhatianku. Aku mencuri pandang. Tuan rumah dengan bangga menunjuk ke dindingnya yang polos. Kami sengaja pilih warna netral Damar biar aman, katanya sambil tertawa. Aku melihat Damar mengangguk sopan, tapi matanya melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan di rumahku dulu. Tatapannya memindai ruangan itu bukan sebagai pujian, tapi sebagai diagnosis. Dia melihat kekosongan, ketiadaan nyawa. Dia tersenyum tipis dan hanya berkata, "Sangat rapi." Dan aku tahu persis apa arti di balik kata itu. Itu adalah kata yang sopan untuk mati. Seketika, tanpa sadar, tanganku naik ke belakang leherku, menyentuh sanggulku yang kencang, memastikan tidak ada sehelai rambut pun yang keluar dari tempatnya. Sebuah refleks untuk memastikan topengku masih terpasang dengan sempurna, bahwa aku masih rapi. Aku merasa telanjang di tengah keramaian. Dia bahkan tidak melihat ke arahku, tapi aku merasa dia tahu. Beberapa hari kemudian, aku memaksa diriku keluar, mencoba mencari udara di sebuah kafe kecil yang sepi. Aku sedang membaca buku tentang seni Yunani kuno, mencoba mengingat siapa diriku sebelum ini semua. Ketika bel di pintu berbunyi, Damar masuk. Jantungku serasa jatuh ke perut. Aku berdoa dia tidak melihatku, tapi ruangan itu terlalu kecil. Mata kami bertemu. Dia hanya mengangguk kecil, senyum sopan yang menyiksa, lalu duduk di sudut terjauh. Tapi sudah terlambat. Udara di kafe itu terasa berat. 15 menit kemudian, saat aku hendak pergi, dia menghampiri mejaku. "Permisi, Bu Kirana," katanya pelan. "Buku yang menarik." Obrolan dimulai dari sana. Kaku, canggung. Tapi kemudian dia bertanya, "Saya tidak tahu Ibu suka sejarah seni." Suaranya tidak menghakimi, hanya penasaran. Aku tertawa kecil, tawa yang terdengar asing. "Itu dulu sekali," kataku, "sebelum saya belajar menyukai hal-hal yang aman." Kata itu keluar begitu saja. Dia tidak bertanya lebih jauh. Dia hanya diam, memberiku ruang untuk melanjutkan. Dan aku melanjutkan. Aku menceritakan mimpiku yang terkubur, mimpiku untuk melihat langsung warna biru di Santorini, mimpi yang aku tukar dengan gaun krem dan sanggul yang rapi. Ya, aku berbicara bukan sebagai keluhan, tapi sebagai pengakuan dosa. Saat itulah ponselku di atas meja bergetar. Sebuah pesan dari suamiku. Foto dirinya di lapangan golf,
tersenyum lebar. Semoga harimu menyenangkan, sayang. Aku menatap layar itu, lalu tanpa berpikir aku membalikkan ponselku hingga layarnya menghadap ke bawah. Nafasku tercekat. Aku mengangkat wajahku dan menatap Damar, dan di matanya aku tidak melihat nafsu atau godaan. Aku melihat sesuatu yang jauh lebih berbahaya, pemahaman. Dia melihatku, benar-benar melihatku. Dan saat itu aku tahu aku dalam masalah besar. Kalian yang mendengarkan ini, apa kalian mengerti perasaan ini? Perasaan saat dilihat untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun merasa tidak terlihat? Tolong, tetaplah di sini bersamaku. Aku perlu tahu apakah aku satu-satunya yang akan hancur karena tatapan seperti itu. Suamiku baru saja pergi, rapat mendadak dengan klien katanya. Dia hanya memberiku kecupan singkat di pipi. Aroma parfumnya yang mahal terasa asing, lalu menghilang di balik pintu, meninggalkanku berdua dengan Damar di tengah ruangan biru malam kami. Ruangan itu terasa menyusut, udaranya berat. Aku berusaha memecah keheningan yang menyiksa. Jadi, kurasa ini sudah selesai ya? Suaraku terdengar lebih tipis dari yang kuinginkan. Terima kasih banyak untuk kerja kerasnya. Damar tidak langsung menjawab. Dia berjalan perlahan ke dekat jendela, melihat keluar ke taman yang gelap. Anda tidak menyukai bunga-bunga itu, kan? Tanyanya tiba-tiba, suaranya pelan, tapi membelah keheningan seperti pisau. Jantungku serasa berhenti. Aku menanam mawar-mawar krem itu atas permintaan suamiku. Aku membencinya. Itu bunga yang cantik, jawabku, suaraku bergetar. Aku meraih ponsel di atas meja, berpura-pura memeriksa pesan yang tidak ada. Dia berbalik dari jendela dan menatap lurus ke arahku. Tidak ada senyum, tidak ada penilaian, hanya pemahaman yang dalam dan tenang di matanya, yang membuatku merasa telanjang. Anda tidak perlu berbohong, katanya. Tidak kepada saya, Kirana. Penggunaan nama depanku, tanpa panggilan ibu, membuat lututku lemas. Aku mencengkeram ponselku begitu erat, hingga buku-buku jariku memutih. Aku tidak menjawab, aku tidak bisa. Dia mengambil satu langkah hati-hati ke arahku. Hanya satu langkah, tapi rasanya seperti dia telah melintasi jurang yang dalam di antara kami. Udara terasa panas, penuh dengan semua hal yang tidak kami katakan selama berminggu-minggu ini. Aku menahan napas, menunggu. Menunggu hukuman atau pengampunan, aku tidak tahu. Matanya tidak pernah lepas dari mataku. Saya tidak sedang membicarakan bunga. Keesokan paginya, aku mencoba membuat sarapan. Tanganku meraih kantong kopi, tapi kantong itu terlepas dari genggamanku, menumpahkan bubuk hitam kasar ke seluruh lantai keramik putih. Aku menatapnya sejenak. Aku berlutut mulai membersihkannya dengan lap, tapi gerakanku terasa lambat, terputus-putus. Aku kembali ke konter, mengambil kantong kopi yang baru, dan aku menjatuhkannya lagi. Di tempat yang sama, aku tidak bergerak. Aku hanya berdiri di sana, menatap dua tumpukan bubuk kopi yang berantakan. Napasku tercekat di tenggorokan. Ponselku tergeletak di meja. Aku mengambilnya, membuka obrolan dengan sahabatku. Jari jemariku melayang di atas layar. Aku mengetik, aku kacau. Lalu aku menghapusnya. Semalam, hapus. Aku melakukan sesuatu. Hapus. Selama 10 menit, aku hanya mengetik dan menghapus satu atau dua kata, menatap kursor yang berkedip seperti detak jantung yang panik. Aku meletakkan ponsel itu dengan kasar. Aku butuh air. Aku mengisi ceret, meletakkannya di atas kompor, dan menyalakan api. Sambil menunggu, aku bersandar di meja, memejamkan mata. Bunyi desisan air perlahan berubah menjadi siulan, lalu siulan itu meninggi menjadi jeritan melengking yang menusuk telinga. Tapi aku tidak bergerak. Aku membiarkan jeritan itu mengisi dapur, mengisi kepalaku, karena rasanya itu satu-satunya suara di dunia yang mengerti kekacauan di dalam diriku. Suara pintu depan terbuka membuatku tersentak. Suamiku pulang lebih awal. Dia masuk ke dapur, alisnya berkerut melihat bubuk kopi di lantai, lalu dia langsung menuju kompor dan mematikan api.
Kamu bisa bikin rumah ini kebakaran, Kirana, katanya. Suaranya lebih lelah daripada marah. Aku hanya diam, jantungku berdebar kencang. Dia berjalan ke arahku dari belakang, dan aku menegang, bersiap untuk dimarahi. Tapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia melakukan hal yang selalu dia lakukan. Tangannya dengan lembut meraih bagian belakang leherku. Ibu jarinya menekan satu titik spesifik di tengkukku. Pijatan singkat dan familiar yang selalu dia berikan saat dia pikir aku lelah. Kamu pasti capek, bisiknya. Napasnya hangat di telingaku. Aku membeku. Seluruh tubuhku kaku seperti es. Sentuhan yang biasanya menenangkan itu kini terasa seperti cap besi panas. Aku sontak menarik diri. Sebuah gerakan kecil yang tajam dan tak terkendali, seperti hewan yang terkejut. Dia merasakan itu. Tangannya berhenti di udara. "Hei," katanya, nadanya berubah. "Kamu kenapa?" Aku tidak bisa menatapnya. Jika aku menatapnya, semuanya akan berakhir. Jadi aku berbalik, memunggunginya, meraih lap di meja. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku berlutut dan mulai membersihkan tumpukan bubuk kopi itu dengan gerakan kaku dan berulang. Menggosok, menggosok. Menggosok lantai yang sudah bersih, seolah aku bisa menghapus noda yang tidak terlihat olehnya. Beberapa minggu berlalu dalam ketegangan yang aneh. Suamiku dan aku mencoba membangun kembali sebuah normalitas, tapi rasanya seperti berjalan di atas lapisan es yang tipis. Suatu malam, kami duduk di sofa, dia membolak-balik majalah properti. "Sayang," katanya tanpa mengangkat wajah. "Aku pikir ruang kerja butuh dicat ulang. Sudah kusam." Dia menyonway sebesarnya interior minimalis. "Bagaimana kalau warna gading ini aman?" Kata itu aman, terasa seperti tamparan. Tanpa berpikir aku menjawab, "Kurasa ruangan itu tidak butuh warna yang aman. Ruangan itu butuh diberi nyawa, bukan cuma dibuat rapi." Hening seketika. Aku sadar apa yang baru saja kukatakan. Istilah itu, kata-kata itu bukan milikku, itu milik Damar. Suamiku perlahan menurunkan majalahnya. Matanya menatapku, bukan dengan curiga, tapi dengan kebingungan yang polos. "Nyawa?" ulangnya. "Sejak kapan kamu bicara seperti desainer interior?" Jantungku berdebar sangat kencang, memukul-mukul rusukku. Aku harus berpikir cepat, sebuah kebohongan, kebohongan yang spesifik. "Oh, aku membacanya di suatu tempat," kataku, berusaha menjaga suaraku tetap santai. Aku menunjuk tumpukan majalah di meja kopi. Di majalah Rumah Indah edisi bulan lalu, kalau tidak salah. Artikel tentang filosofi ruang. Kedengarannya bagus, kan? Aku bahkan berhasil tertawa kecil. Kebohongan itu terasa nyata di lidahku, lengkap dengan detail yang bisa diperiksa. Dia menatapku sejenak, lalu mengangkat bahu dan kembali ke majalahnya. "Terserahlah, asal jangan biru gelap lagi," gumamnya. Aku mengangguk, tapi aku tidak mendengar kata-katanya lagi. Aku hanya bisa mendengar deru darah di telingaku. Sebuah benang telah terlepas. Sebuah kebohongan konkret sekarang ada di antara kami, mengambang di udara, menunggu untuk ditarik. Aku menatap dinding biru malam di seberang ruangan, dan untuk pertama kalinya, warna itu tidak terasa seperti pembebasan. Rasanya seperti TKP. Aku bertahan selama 12 hari. 12 hari aku tidak membuka ponselku dengan rasa takut. 12 hari aku menjadi istri yang sempurna. Tapi aku hancur dari dalam. Aku merindukannya. Bukan, itu salah. Aku tidak merindukan Damar. Aku kecanduan perasaan yang dia berikan padaku. Perasaan saat dilihat. Perasaan tidak perlu memakai topeng. Malam itu suamiku tertidur lebih awal. Aku duduk sendirian di ruang tamu biru kami. Keheningan terasa memekakkan telinga. Lalu ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. "Ini saya. Saya hanya ingin tahu apakah sanggul Anda masih terpasang dengan rapi." Jantungku berhenti. Aku tahu itu dia, dan aku roboh. Aku mengetik balasan dengan jari gemetar. "Tidak lagi." Kami mulai berkirim pesan, bukan tentang perselingkuhan, tentang seni, tentang mimpi, tentang betapa kakunya hidup ini. Aku merasa hidup kembali.
Aku tersenyum pada layar ponselku, senyum yang tulus. Tiba-tiba, aku mendengar langkah kaki di tangga. Suamiku, panik. Dalam sepersekian detik, tubuhku bergerak tanpa perintah. Jari jempolku menekan tombol kunci 2 kali, layarnya langsung mati. Bunyi klik pelan terdengar di ruangan yang sunyi. Aku melempar ponsel ke samping sofa seolah itu adalah bara api. Wajahku berubah dari senyum menjadi ekspresi datar yang kosong. Semua terjadi dalam 2 detik. Suamiku masuk ke ruangan, menguap. Belum tidur? Tanyanya. Dia berhenti melihatku. Kamu kenapa? Pucat sekali. Aku menelan ludah yang terasa seperti pasir. Tidak apa-apa, suaraku serak. Hanya sedikit pusing. Dia mengangguk, tidak curiga, lalu pergi ke dapur untuk minum. Aku tidak bergerak. Aku duduk membeku, merasakan dingin menjalari perutku. Itu bukan lagi sebuah pikiran. Itu adalah sebuah kepastian fisik yang turun ke ulu hatiku. Dingin dan berat seperti batu. Aku tidak akan bisa mempertahankan ini. Aku akan ketahuan. Ini hanya masalah waktu. Seminggu setelah kebohongan soal majalah itu, suamiku sedang membaca di ruang kerja ketika dia memanggilku. Sayang, bisa bantu aku cari sesuatu? Suaranya datar. Aku masuk, jantungku mulai berdebar pelan. Dia tidak menatapku, matanya tertuju pada rak buku. Aku tidak bisa menemukan majalah Rumah Indah edisi bulan lalu, katanya, dengan nada yang terlalu santai. Aku ingin sekali membaca artikel filosofi ruang yang kamu bilang itu. Aku bahkan sudah bertanya pada loper koran langganan kita, katanya tidak ada artikel seperti itu di edisi beberapa bulan terakhir. Henning, udara di ruangan terasa menipis. Aku butuh 1 detik, mungkin 2, yang terasa seperti 1 jam untuk menjawab. Tanganku tanpa sadar bergerak ke arah ponsel di sakuku, sebuah refleks bodoh untuk mencari pegangan. Oh, suaraku keluar dengan nada setengah oktav lebih tinggi dari biasanya. Itu, sepertinya aku salah ingat. Mungkin bukan Rumah Indah. Aku memaksakan sebuah tawa kecil yang terdengar pecah dan kering. Mungkin desain interior atau salah satu majalah impor yang aku lihat di salon waktu itu. Ingatanku buruk sekali. Kebohongan baru, lebih rumit, keluar begitu saja, terasa seperti pasir di mulutku. Dia akhirnya berbalik dari rak buku dan menatapku. Senyumnya tidak mencapai matanya. Ah, di salon, ulangnya pelan. Tentu, mungkin saja. Naudip tidak bertanya lagi. Oh, di sohonya semaim tahu, Alstitipi yang tenang, tajam, tetapi yang sedang memindai setiap retakan kecil di topeng yang sedang kupakai. Dia tahu aku berbohong. Dia belum punya bukti, tapi dia tahu. Dan di keheningan yang menyiksa itu, aku sadar bahwa kata aman sudah tidak ada lagi di rumah ini. Aku lari ke kamar mandi, punggungku bersandar di pintu yang terkunci, tanganku gemetar hebat. Aku harus memberitahunya, aku harus menghentikan ini sebelum semuanya meledak. Aku membuka ponselku, jariku dengan panik mengetik pesan untuk Damar. Kalimat-kalimatnya pendek, terputus-putus. Dia tahu. Dia bertanya soal majalah. Aku berbohong lagi. Kita tidak bisa begini terus. Pesan balasan dari Damar masuk hampir seketika. Kirana tenang, kita bicara. Di tempat biasa, besok jam 2. Aku menatap layar itu, kata tempat biasa membuat perutku mual. Kami tidak punya tempat biasa. Kami hanya pernah bertemu di kafe itu sekali. Ini gila, ini sudah terlalu jauh. Suara langkah kaki suamiku terdengar di lorong, mendekat ke arah kamar mandi. Panik membekukan darahku. Aku harus menghapus jejak ini. Dengan jari gemetar, aku mengetik balasan terakhir untuk Damar, sebuah keputusan yang terasa seperti vonis mati. Jangan, ini harus berakhir. Jangan hubungi aku lagi, ini terlalu berbahaya. Aku menekan kirim dalam sepersekian detik bersamaan dengan suara ketukan di pintu. Kirana, kamu baik-baik saja? Tanya suamiku dari luar. Aku menarik napas untuk menjawab, tapi mataku terpaku pada layar ponsel. Di bawah pesan terakhirku, 2 centang biru muncul seketika.
Terkirim, terbaca. Tapi nama kontak di atasnya bukan Damar. Dalam kepanikanku, aku telah mengirim pesan itu ke suamiku. Jantungku berhenti berdetak. Aku hanya bisa menatap nama suamiku di atas kalimat, "Jangan hubungi aku lagi. Ini terlalu berbahaya." Sementara ketukan di pintu berhenti, tergantikan oleh keheningan yang paling mengerikan yang pernah kudengar. Dia sudah membacanya. Keheningan setelah ketukan itu berhenti adalah suara terkeras yang pernah kudengar. Aku tidak bergerak. Aku hanya berdiri di kamar mandi, menatap layar ponselku, menatap nama suamiku di atas kalimat-kalimat yang menghancurkan itu. Aku mendengar langkah kakinya menjauh dari pintu. Aku tidak tahu berapa lama aku di sana. Mungkin 5 menit, mungkin 1 jam. Akhirnya, dengan lutut gemetar, aku membuka kunci pintu. Dia duduk di ruang tamu, ruangan biru malam kami. Dia tidak melihat ke arahku. Dia hanya menatap lurus ke dinding biru itu. Ponselku tergeletak di meja kopi di antara kami. Layarnya menyala. Dia tidak berteriak. Dia tidak membanting apapun. Dia hanya duduk di sana dalam keheningan yang menyesakkan. Dan itu 1000 kali lebih buruk. Akhirnya, dia berbicara. Suaranya serak dan tanpa emosi. "Sudah berapa lama?" tanyanya, masih menatap dinding. Bukan siapa dia, bukan apa yang kau lakukan. Hanya, sudah berapa lama? Sebuah pertanyaan yang mengasumsikan semuanya. Aku membuka mulut untuk menjawab, untuk berbohong lagi, untuk membuat alasan, tapi tidak ada suara yang keluar, hanya udara. Aku itu tidak seperti bisiku, suaraku pecah. Dia akhirnya menoleh padaku. Tidak ada kemarahan di matanya, hanya kekosongan, tatapan seseorang yang melihat orang asing. "Aku tidak bertanya apa yang terjadi," katanya dengan tenang. "Aku bertanya, sudah berapa lama kau menjadi pembohong di rumah ini?" Kata-kata itu menghantamku lebih keras dari tamparan. Aku tidak punya jawaban. Dia tahu. Tidak ada gunanya. Dia mengalihkan pandangannya kembali ke dinding biru itu. "Aku selalu benci warna ini," katanya pelan. "Sekarang aku tahu kenapa. Ruangan ini tidak terasa seperti rumah kita. Rasanya seperti milik orang lain." Dia berdiri, bukan dengan marah, tapi dengan gerakan yang lelah dan final. Dia berjalan ke pintu, mengambil kunci mobilnya dari mangkuk di dekat pintu. Lalu dia berhenti, mengeluarkan sesuatu dari gantungan kuncinya, satu buah kunci. Kunci rumah. Dia berjalan kembali ke meja kopi dan meletakkannya dengan pelan di sebelah ponselku. "Kamu bisa menyimpan rumahnya," katanya. Lalu dia berbalik dan berjalan keluar. Dia tidak membanting pintu. Dia hanya menutupnya dengan pelan. Suara klik dari kunci yang terpasang di tempatnya adalah suara terakhir dari kehidupan lamaku. Aku ditinggal sendirian di ruangan biru ini, menatap satu kunci di atas meja. Dia tidak bertanya apakah aku berselingkuh secara fisik. Dia tidak meminta detail. Dia hanya mengambil kembali kepercayaannya dengan satu gerakan sederhana. "Sekarang aku bertanya padamu yang mendengarkan, jika kau diberi pilihan, tetap menjadi seseorang yang rapi dalam kebohongan yang aman, atau hancur berkeping-keping demi satu momen di mana seseorang akhirnya benar-benar melihatmu, apa kau akan tetap memakai topengmu? Jujurlah, apa kau akan memilih untuk tetap menjadi pembohong yang sempurna,